Selamat pagi untuk siswa-siswa Ibu kelas 12 MIPA 6 dan 12 MIPA 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Selamat tahun baru dan selamat memasuki semester baru. Sekaligus ini sebagai semester akhir kalian di bangku sekolah SMA. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar daring, terutama untuk belajar fisika di semester akhir kalian. Semester akhir kalian pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang materi rangkaian arus bolak-balik atau dikatakan sebagai rangkaian arus AC. Anak-anak Ibu, pada pertemuan pertama semester 5, kita sudah membahas tentang materi rangkaian arus arah atau dikatakan sebagai rangkaian arus DC. Berarti ini kawannya dari materi pada pertemuan pertama semester 5 lalu. Apa saja yang akan Ibu bahas pada pertemuan pertama ini? Ibu akan membahas tentang yang namanya besaran-besaran pada rangkaian arus AC dan juga persamaan tegangan dan arus AC. Kita masuk dulu ke bagian pertama, pengenalan tentang arus listrik. Nah, arus listrik itu dibagi menjadi dua bagian, Nakku. Ada arus DC atau dikatakan sebagai arus searah, dan satu lagi adalah arus AC atau dikatakan sebagai arus bolak-balik. Kalau kita lihat contohnya, sumber arus DC itu adalah aki, baterai, dan elemen volta. Nah, anak-anak Ibu, kalau kalian lihat dari contoh sumber arus DC ini, ada aki, baterai, dan elemen volta. Pasti kalian tahu kalau pada contoh tersebut memiliki yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif dan kutub negatif itulah yang menjadi ciri dari sumber arus DC. Kita lihat contoh dari sumber arus AC, yaitu sumber tegangan dari PLN, ya kan? Nah, kalau kita lihat, adakah kutub positif sama kutub negatifnya? Tidak ada. Nah, boleh kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari ketika kalian mau mencharger handphone kalian yang sudah habis dayanya. Kalian mau mencokkan, ya kan, ke stop kontak. Kalian tidak perlu melihat mana kutub positif sama kutub negatifnya pada stop kontak kalian. Langsung aja kalian cokkan charger kalian ke stop kontak tersebut tanpa melihat kutub positif atau kutub negatifnya. Seperti itu, Nakku, untuk pengenalan dari konsep arus listrik. Kemudian di sini Ibu jelaskan tentang alat ukur listrik. Nah, sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya pada pertemuan pertama semester 5 lalu. Alat ukur listrik yang pertama ada ampermeter. Nah, ampermeter berarti gunanya untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ya. Yang kedua ada namanya voltmeter. Iya. Kalau voltmeter gunanya untuk mengukur tegangan listrik. Nah, biasanya ampermeter, voltmeter, dan satu lagi nanti ohmmeter kalau digabungkan itu namanya menjadi multimeter. Iya. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga tambahannya itu osiloskop. Nah, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu tentang alat ukur osiloskop. Jadi, osiloskop itu untuk apa, Ibu? Osiloskop itu untuk mengukur tegangan AC. Kalau voltmeter itu adalah untuk tegangan DC. Kalau osiloskop tegangan AC. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, pada ampermeter dan voltmeter nanti didapatkan yaitu sebagai nilai efektifnya. Sudah? Sedangkan pada pengukuran osiloskop yang didapatkan hasilnya itu sebagai nilai maksimumnya. Itulah pengenalan tentang alat ukur listrik. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang belum tahu, Bu, osiloskop itu seperti apa gambarnya. Nah, anak-anak Ibu, seperti inilah gambar osiloskop. Jadi osiloskop itu sebagai alat penghasil gelombang. Nah, ini dia ya. Kalau di laboratorium kita sudah ada osiloskop tersebut. Kalau mungkin kalian sering menonton sinetron atau drama Korea, kalau ada orang sakit ya kan, nah
Biasanya di situ ada alat penghasil denyut jantung. Itulah dikatakan sebagai osiloskop, penghasil gelombangnya. Jadi yang dihasilkan gelombang dari osiloskop tersebut yaitu berbentuk sinusoidal. Nah, seperti nanti gambar grafik sinusoidal yang dihasilkan oleh si osiloskopnya. Seperti itu ya, nakku, untuk gambar osiloskop sekaligus sebagai grafik yang dihasilkan dari osiloskop. Kemudian kita masuk ke bagian materi yang pertamanya tentang besaran-besaran apa saja pada arus AC. Besaran yang pertama ada nilai efektif. Nah, tadi sudah Ibu bilang, nilai efektif nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran voltmeter dan ampermeter. Seperti itu. Nah, jadi di sini nilai efektif kita bisa mencari tegangan efektif sama kuat arus efektifnya. Kalau mau mencari tegangan efektif, rumusnya V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kalau I efektifnya sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Seperti itu untuk besaran yang pertama. Besaran yang kedua yaitu nilai maksimum. Nah, tadi juga sudah Ibu bilang, kalau nilai maksimum, nilai yang didapatkan dari osiloskop. Nah, nilai maksimum juga nakku kita bisa menghitung besar tegangannya dan kuat arusnya. Jadi tegangan maksimum rumusnya Vm sama dengan V efektif akar 2. Kalau kuat arus maksimumnya, Im sama dengan I efektif akar 2. Yang terakhir ada dikatakan sebagai nilai rata-rata. Jadi kalau nilai rata-rata sama seperti nilai efektif dan nilai maksimum, kita bisa mencari besar tegangan dan kuat arusnya. Jadi mencari V bar atau tegangan rata-rata sama dengan 2 kali V maksimum dibagi dengan pi. Sedangkan mencari kuat arus rata-rata, I bar sama dengan 2Im dibagi dengan pi. Nah, untuk keterangannya bisa kalian lihat ya. Kemudian kita masuk ke bagian persamaan tegangan dan arus AC. Perlu kalian ingat nakku bahwa nilai pada AC baik tegangan dan arusnya itu dia selalu berubah terhadap waktu. Maka untuk persamaan tegangannya terlebih dahulu V sama dengan Vm sin omega T. Jadi untuk persamaan arusnya I sama dengan Im sin omega T. Pada pelajaran kelas 11 semester 2, kalian sudah mempelajari tentang persamaan gelombang. Nah, ini sama seperti persamaan gelombang. Jadi kalau kita ibaratkan dari persamaan tegangan AC, V ini kita ibaratkan sebagai simpangan. Ya kan? Sedangkan Vm ini kita ibaratkan sebagai amplitudo. Dan omeganya ini sebagai frekuensi sudut. Jadi grafik dari tegangan dan juga grafik dari arus AC juga mengikuti dari grafik yang dihasilkan sama si osiloskop, yaitu berbentuk sinusoidal. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada Vm. Vm-nya itu berarti berada di bagian puncak atau istilahnya dari titik tengah sampai ke titik atas. Atau dari titik tengah sampai ke titik bawah. Itu dikatakan sebagai bagian dari maksimumnya. Nah, seperti itu nakku untuk persamaan tegangan dan arus AC. Kita masuk ke contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar osiloskop berikut. Ini dia grafik yang dihasilkan sama osiloskopnya. Katanya, sebuah osiloskop diatur sehingga penguat vertikalnya 3 volt per cm dan waktu horizontalnya 10 milisekon per cm. Tentukan. Pertama, tegangan maksimum, efektif, dan rata-rata. B. Periode dan frekuensi. C. Tegangan puncak ke puncak. Ada clue-nya di sini Ibu buat ya. Kalau kita mau mencari tegangan, berarti kita lihat di bagian sumbu vertikal, berarti sumbu Y-nya nakku. Sedangkan kalau kita mau mencari periode ataupun di sini frekuensi, yang kita lihat di sini adalah sumbu horizontalnya atau dikatakan sebagai sumbu X. Nah, kita jawab dulu untuk bagian yang pertama,
kita mau mencari tegangan maksimumnya. Nah, tegangan tadi kita melihat di bagian vertikal. Ingat lagi, kalau maksimum berarti itu hanya dilihat dari titik tengah sampai ke atasnya. Sudah? Nah, di sini Ibu buat rumusnya adalah Vm sama dengan 3 kali kotak Y. 3-nya itu dari mana, Bu? 3-nya itu dari soalnya, nak. Penguat vertikal 3 volt per centimeter. Berarti penguat vertikal dikali dengan banyaknya kotak Y. Nah, banyaknya kotak Y itu dilihat dari keadaannya, yaitu maksimum. Kalau maksimum tadi Ibu bilang adalah berarti sesuai dengan amplitudonya. Ya kan, kalau dalam gelombang berarti titik tengah sampai ke titik atas. Kalian lihat, titik tengahnya yang ini, yang sudah ada garis tebalnya, sedangkan bagian atasnya adalah satu kotak saja. Sudah? Berarti Ibu buat di sini penguat vertikalnya 3 dikali dengan banyaknya kotak Y adalah 1. Maka Vm kita sebesar 3 volt. Seperti itu ya. Ibu rasa ini masih gampang untuk kalian. Kalau kita masuk mencari tegangan efektif berarti gunakan rumus yang tadi. V maksimum dibagi dengan akar 2. V maksimum kita 3, berarti 3 bagi akar 2. Kalau disederhanakan, 3/2 akar 2 volt. Itulah besar tegangan efektif kita. Masih gampang. Oke, next Bu. Tegangan rata-rata. Tinggal masukkan aja rumusnya, nakku. V bar sama dengan 2 Vm dibagi dengan Pi. Maka jawabannya adalah 6 per Pi volt. Kita masuk ke bagian B. Kita mau mencari periode. Tadi Ibu bilang apa? Periode kita lihat dari sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Kembali lagi ke pelajaran gelombang, nakku. Apa definisi dari periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Nah, kembali lagi ke pelajaran gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari apa? Satu puncak dan satu lembah kalau pelajaran SMP-nya ya. Nah, itu paling gampang diingat aja. Berarti nakku sekarang lihat dulu satu puncak dan satu lembahnya itu berapa kotak X-nya. Ya kan? Kita lihat. Ini setengah puncak, ya kan? Yang bagian sini setengah puncak. Ini satu lembah, ini juga setengah puncak. Setengah puncak tambah setengah puncak menjadi satu puncak. Tambah satu lembah. Ya udah, satu gelombang. Berarti ini satu gelombang berapa kotak X-nya? 1, 2. 2 kotak X. Kita lihat dulu rumusnya. Periode sama dengan 10 kali kotak X. Nakku, 10 itu masih sama dari penguat horizontalnya, yaitu 10 milisekon per centimeter. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20 milisekon. Ingat satuan yang dihasilkan dari penguat horizontalnya ya. 20 milisekon ubah ke sekon sama dengan 0,02 sekon. Seperti itu. Ada periode, pasti ada frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per T besar. Maka jawabannya adalah 50 Hz. Kita masuk ke bagian B. Kita masuk ke bagian C. VPP atau dikatakan sebagai tegangan puncak ke puncak, peak to peak kalau nama lainnya. Tegangan peak to peak. Nah, kalau mencari tegangan peak to peak gampangnya adalah 2 kali V maksimum. Kenapa, Bu? Peak to peak, puncak ke puncak. Berarti dari atas sampai ke bawah. Kalau dari atas sampai ke tengah itu dikatakan maksimum. Kalau atas sampai ke bawah kan berarti 2 kali tegangan maksimumnya. Itu simpelnya saja. Maka tegangan maksimum kita berapa? 3. 2 kali 3 masih 6. Ya, seperti itu. Untuk contoh soal pertama mengenai osiloskop, Ibu rasa tidak ada kesulitan dan Ibu rasa kalian juga sudah paham. Kita lanjut ya. Contoh soal kedua. Sebuah voltmeter dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilainya 220 volt. Jika sebuah hambatan sebesar 20 ohm dihubungkan ke sumber tegangan tersebut, hitunglah tegangan efektif dan tegangan maksimum, arus efektif dan arus maksimum. Ingat,
Nah, selalu Ibu kasih ada sini pengingatnya atau clue-nya. Kalau voltmeter atau ampermeter itu sebagai nilai efektif, yap. Sedangkan osiloskop sebagai nilai maksimum. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, berarti dari soal tersebut kita sudah dapat diketahuinya. Ya kan? Diketahuinya berarti yang tadi 220 volt itu sebagai tegangan efektif. Kenapa? Karena di sini ada kata voltmeter menunjukkan, ya kan? Hasil pengukuran voltmeter berarti sebagai hasil dari nilai efektifnya. Maka nilai efektifnya yang diketahui adalah 220 volt. Besar hambatan atau R-nya adalah 20 ohm. Apa yang ditanya? P efektif sama PM. Bagian A-nya. Bagian B-nya I efektif sama IF. Seperti itu. Kita masuk ke bagian A dulu ya. Kalau P efektif kayaknya sudah dapat ya. Besarnya adalah 220 volt. Kita cari PM-nya, Bu. Oke. PM sama dengan apa, Nakku? P efektif kali akar 2. Ya udah, tinggal masukkan. P efektif kita 220 akar 2 volt. Selesai. Seperti itu saja, Nakku. Gampang ya untuk bagian A. Masuk bagian B, Bu. Boleh. Apa bagian B? Kita mencari I efektif yang pertama. Kalau kita mencari I efektif, kita kembali ke pelajaran hukum Ohm. Hukum Ohm kan rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Berarti kalau mencari I sama dengan V per R. Kalau mau mencari tegangan efektif, berarti V yang dipakai juga V efektif. Jangan salah kawan. Ya, makanya Ibu buat di sini I efektif sama dengan P efektif dibagi dengan R. Maka 220 dibagi 20 sama dengan berapa sekarang? Iya, 11 ampere. Seperti itu. Oke, kita cari bagian IM. Nah, kalau mencari IM langsung aja dari rumus awal kita. IM sama dengan I efektif kali akar 2. Berarti 11 akar 2 ampere. Seperti itu, Nakku, untuk contoh soal kita yang terakhir. Nah, sudah selesai penjelasan pertama Ibu dari pertemuan pertama kita tentang rangkaian arus AC, yaitu mengenai besaran arus AC dan juga persamaan tegangan dan arus AC-nya. Setelah ini akan Ibu kasih kalian latihan soal yang akan kita bahas sama-sama di grup Telegram. Jadi, perhatikan baik-baik penjelasan video yang sudah Ibu terangkan. Setelah itu, kita diskusi bersama mengenai latihan soal tentang pertemuan pertama kita ini di grup Telegram. Tetap semangat, Nakku, dan tetap jaga kesehatan. Salam fisika, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.